When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 knock. Kita mau berdoa sama-sama, oke? Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang baru Tuhan. Terima kasih kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu tunas remaja. Kami berdoa untuk setiap peralatan yang kami pakai, untuk alat elektronik ataupun signal Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih belum join, biar mereka boleh segera join bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ibadah kami ini akan penuh sukacita Tuhan, penuh hikmat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya karena ini kelas yang baru. Kak mau kok lebih banyak orangnya, Kak? Lebih banyak apa? Orangnya? Iya, lumayan banyak. karena kok ada kelas 5. Ya ini kan sekarang kan sudah naik kelas, minggu lalu kan graduation, ya. Nah, jadi yang tahun ini, ya, mulai hari ini ada yang kelas 5, ada yang kelas 6. Kelas 5 tuh teman-temannya kalian yang baru. Nanti kita mau perkenalan loh, banyak loh yang kelas 5 ya. Yang kelas 6 juga nanti jangan cuma diem-diem aja, diajak kenalan juga ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita mau perkenalan guru-gurunya dulu. Kak Vina punya video ya. Dilihat sama-sama ya videonya keren. Ya, Kak. Oke. I will trust in you alone. You are my hope. You are my hope. You are my hope. I will not fear. I know you're with me. You're always with me. I will not fear. I know you're with me. You're always with me. You light the dark, you fill my heart with courage. When I'm afraid, Jesus, you are my hope. I call your name, you keep me safe, your strength is perfect. I will trust in you alone. You are my hope. You light the dark, you fill my heart with courage. When I'm afraid, Jesus, you are my hope. I call your name, you keep me safe, your strength is perfect. I will trust in you alone. You are my hope. You are my hope. You are my hope. Kak Ferry selalu membahasakan ya, mengumpamakan kalau kita mau memuji Tuhan itu kayak pemanasan jadi sebelum firman. Jadi kalau kita nanti nyanyi lemes-lemes, kita mau firman pasti kita juga nyanyi aja yang santai gini. Lemes apalagi baca fokus ya. Jadi biasain kalau kita mau pujian, biasanya Kak Ferry berdiri pakai tali, tapi ini tali gitarnya masih hilang ya. Nanti Kak Ferry cari, Kak Ferry berdiri. Kalian nggak mau berdiri, tepuk tangan, menari, mengekspresikan kegembiraan boleh. Ya, nah sementara Kak Ferry duduk dulu ya. Ya, boleh minum. Ya, Nah, ini nanti tapi- kalau nyanyi semuanya di mute ya. Kalau ada yang mau tanya lewat chat ya. Oke, mau minum, mau ke WC lewat chat semuanya. Oke? Ya. Oke, yuk kita mulai. Kita mau pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian untuk penghantar kita sebelum ibadah selanjutnya. Yuk kita nyanyikan bahwa yang menyatakan Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kalian pasti diberkati kan selama minggu-minggu ini? Yuk kita nyanyikan dengan penuh semangat, terlebih bagi kalian berkati yang merasakan kebaikannya Tuhan. Di hadapan kemegahan ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku dengan kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Katakan engkau baik
baik dan amat baik. Engkau baik, teramat baik. One more time. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahanku, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. One more time. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku berikan ucapan syukurku padamu, Yesus Tuhan. Katakan, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Nah, adik-adik tahu kenapa Kak Ferry nyanyikan lagu ini? Nah, sedikit Kak Ferry kesaksian ya, 2 minggu yang lalu Kak Ferry ini positif COVID. Nah, loh, kita semua benar ya, penyakit ini saat ini mengerikan ya, gampang bikin orang bisa meninggal. Nah, tapi pada saat kena ini, Kak Ferry nggak mau menyerah gitu. Kak Ferry merasakan Tuhan hadir. Kak Ferry isi hari-harinya ini dengan nyanyi adik-adik. Karena kalau firman, kalau baca, Kak Ferry baca ya, tapi Kak Ferry merasa masih belajar ya, nggak pinter tafsirnya. Lewat ayat ini, Tuhan suruh aku apa lewat sakit. Kak Ferry nggak pinter seperti itu. Tapi Kak Ferry juga terus nggak males gitu ya. Kak Ferry bawa ke situasi rohani yang lain. Maksudnya apa? Kak Ferry memuji Tuhan gitu ya, menyembah, memuji Tuhan, nyatakan dia baik, nyatakan Tuhan pasti memelihara menjamah, dan akhirnya Kak Ferry bisa sembuh. Nah, bisa melayani seperti ini. Kemarin-kemarin Kak Ferry dapat batuk ya, jadi nggak bisa nyanyi, apalagi ngomong. Nah, sekarang sudah baik seperti ini, Kak Ferry ceritakan dalam kesaksian ini bahwa Tuhan Yesus baik. Nah, kalian kalau dalam kehidupan kalian merasakan Tuhan baik, kalian harus berani bersyukur ya. Nyatakan dalam pujian, minimal itu menyenangkan hati Tuhan, dan harus berani bersaksi kepada lingkungan kita bahwa Tuhan sungguh memelihara kita. Ada amin adik-adik? Nah, sebelum kita mau dengar firman, mari kita menyembah, kita minta perlindungan Tuhan supaya Tuhan melindungi kita. Dengan sayapmu, mau ikut dengan kuasamu, jiwaku dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam ketinggalan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja
atas semesta. Katakan sekali lagi, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, dalam kuasamu. Katakan, jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, bagak terbang bersamamu. Apakah raja atas semesta, teraslah kau anakku. Di saat badai bergelora, bagak terbang bersamamu. Apakah raja atas semesta, teraslah kau anakku. Teraslah kau anakku. Teraslah kau anakku. Sembah, pejamkan mata, rasakan Tuhan hadir. Kita menyembah Yesus. Tuhan, ku sembah Tuhan selamanya, selamanya, selamanya. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah selamanya. Amin. Bapak, kami berterima kasih, bersyukur, diperkenankan kami memuji kebesaran-Mu. Kami senantiasa rindu memuji kebesaran-Mu karena sungguh kami merasa diberkati dan Engkau layak mendapatkannya. Terima kasih Tuhan apabila sampai saat ini pertengahan ibadah Engkau tetap hadir menyertai kami. Perkenankan kami yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu, diberkati kebenaran firman-Mu yang akan kami terima supaya menjadi tanaman yang akan bertumbuh berlipat kali ganda dalam hati kami, dalam keseharian kami. Sertai Kakak Arif yang akan menyampaikan kebenaran firman, supaya firman disampaikan bukan karena kepandaian manusia berbicara, tapi telah Kau taruh iman perkataan yang baik untuk disampaikan lewat Kak Arif, sehingga akan masuk di dalam hati kami masing-masing. Singkirkan roh ngantuk, roh bermain sendiri, roh bermalas-malasan, karena firman itu milik kami, orang yang menaruh harap, iman percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, luar biasa. Ketemu lagi ya teman-teman. Hari ini kakak mau bagikan firman Tuhan dari tokoh Alkitab yang nggak biasa kedengaran di telinga kalian. Mungkin ya. Tapi kalau tadi kakak lihat waktu kalian main games, kalian pinter-pinter, kakak yakin kalian tahu deh, ya. Kakak percaya kalian pasti tahu ya.
Kakak hari ini mau bagikan tokoh Alkitab di Perjanjian Lama setelah kitab Mika. Ayo dilihat Alkitabnya setelah kitab Mika di Perjanjian Lama, teman-teman. Siapa dia? Dilihat Alkitabnya setelah kitab Mika di Perjanjian Lama itu tokohnya namanya Nahum, ya namanya Nahum. Ya, kakak kasih judul hari ini firman Tuhannya, jangan ulangi berbuat dosa. Atau gini aja deh, bahasa sederhananya, jangan berbuat dosa lagi. Ya, kakak ambil firman Tuhan ini dari tokoh Perjanjian Lama yang kitabnya itu agak ke belakang dan agak ke bawah, ya. Sebelum Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama ini selesai, kitab Nahum ini ada di sana. Ya, kita mau belajar dari tokoh yang namanya Nahum. Yuk, teman-teman, sama-sama katakan Nahum. Nahum. Ada yang pernah dengar? Nahum ini ada yang pernah dengar nggak? Yang pernah dengar boleh deh angkat tangan. Ada yang pernah dengar? Nggak pernah ya? Namanya doang. Nggak pernah ya? Oke, kita mau belajar ya. Siapin catatannya atau perhatikan, simak baik-baik ya. Kita mau belajar sama-sama dari tokoh Alkitab yang namanya Nahum. Oke, kita buka Nahum pasal pertama, ayat yang pertama. Kita mau lihat dulu deh, Nahum itu siapa sih, Kak? Biar kalau ikut cerdas cermat, kalian bisa jawab ya. Atau kalau ditanyain orang, atau cerita sama papa mama, kalian bisa jawab ya. Nahum itu di pasal yang pertama, ayat yang pertama, tulisannya begini teman-teman ya. Firman Tuhan berkata begini. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum orang Elkos ya. Jadi kitab Nahum ini isinya itu adalah pesan Tuhan untuk Niniwe. Kalau kalian dengar Niniwe ini, kalian ingat siapa sih? Kalau Yunus. Siapa? Yunus. Yes, Yunus ya. Jadi Nahum ini melanjutkan kisahnya Yunus ya. Untuk penduduk Niniwe. Kalian minggu lalu atau 2 minggu lalu ya kalian dengar kisahnya Yunus yang pada akhirnya menyampaikan berita pertobatan kepada Niniwe, kemudian Niniwe tidak jadi dihukum sama Tuhan, gitu kan? Nah, ini lanjutannya kisah Niniwe, teman-teman ya. Ini lanjutannya kisah Niniwe disampaikan sama nabinya Tuhan namanya Nahum. Makanya di Nahum 1 ayat yang pertama juga ayat yang ke-1 ditulis penglihatan Nahum ya, orang Elkos. Kita mau lihat sekarang profilnya Nahum ya. Sedikit profilnya Nahum. Nah, Nahum itu siapa? Nahum itu orang Elkos. Orang Elkos ini gini, teman-teman. Orang Elkos itu Nahum dari kota Elkos. Itu maksudnya ya. Seperti misalkan gini, ada 2 orang yang namanya sama, misalkan. Arif di Surabaya dengan Arif di Jakarta. Jadi kalau misalkan ketemu, pasti manggilnya, itu loh si Arif Surabaya, gitu ya. Itu loh si Arif Jakarta. Nah, dulu di Perjanjian Lama itu banyak orang yang namanya sama, teman-teman. Ya, banyak sekali orang yang namanya sama. Contoh, misalkan, kalian tahu nggak, Yudas Iskariot itu, ternyata namanya dia di dalam bentuk nama aslinya itu Yehuda. Tapi di Perjanjian Baru, karena ditulis dalam bahasa Yunani, jadi Yudas. Tapi namanya dia itu Yehuda loh. Bagus loh arti namanya, bersyukur. Tapi jadi Yudas karena di Perjanjian Baru. Makanya di toko Alkitab itu ada yang dikasih nama-nama sama tapi belakangnya beda. Ya misalkan Yosua bin Nun gitu ya. Atau murid Yesus misalkan Simon, ada 2, Simon orang Selot sama Simon Petrus. Ya jadi Nahum ini orang Elkos ya, teman-teman. Orang Elkos itu berasal dari kota Elkos. Cari kota Elkos itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama di sekitar Galilea, yang kedua di dekatnya Niniwe. Karena
sekarang ini sudah berubah semua kota-kota yang ada di Yerusalem sana teman-teman, karena pernah terjadi gempa bumi, apalagi setelah peristiwa Batranu kan dunia ini kan kena malapetaka besar ya. Maret, Kota-kota banyak berubah ya. Maret. Ya. Jadi mau nanya? Nanti ya kalau nanya kita masuk di diskusi ya, kita nanya, nanti kalian boleh nanya ya, kakak lanjutkan dulu, oke? Oke, nah di kisahnya Nahum ini, itu Nahum bernubuat. Bernubuat itu apa sih, Kak? Bernubuat itu menyampaikan pesan Tuhan yang belum terjadi tentang kejatuhan kota Niniwe. Jadi 100 tahun setelah kisah Niniwe-nya Yunus, itu Tuhan menyuruh seorang yang namanya Nahum menyampaikan berita bahwa kota Niniwe ini akan dihukum sama Tuhan. Ya, penduduk Niniwe akan dihukum. Jadi setelah kisahnya Yunus, penduduknya kan bertobat semua. Termasuk raja-raja, binatang-binatangnya bertobat semua. Ternyata penduduk Niniwe ini nakal lagi, teman-teman. Mereka ternyata berbuat jahat lagi ya. Kita lihat ya. Sekarang apa perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Niniwe ya? Kita lihat Nahum pasal ketiga ayat yang ke-1 ya. Penduduk Niniwe yang sudah bertobat itu berbuat dosa lagi ternyata teman-teman ya. Mereka ternyata kembali ke sikapnya mereka yang jahat ya, mereka kembali lagi. Kita buka Nahum pasal ketiga ayat yang ke-1. Ini firman Tuhan, kalian boleh baca di depan ya, di monitor ada ya. Celakalah kota penumpah darah itu. Ngeri ya, serem teman-teman ya. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya. Nah, jadi di kota Niniwe itu ternyata penduduk kota Niniwe itu banyak yang suka berdusta. Kemudian selanjutnya setelah berdusta, apa yang mereka lakukan? Kita buka Nahum pasal ketiga ayat yang ketiga. Kalian boleh lihat di depan aja ya. Di depan ada ya, Kak Vina sudah cantumin ayat-ayatnya ya. Oke, Nahum pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Jadi teman-teman, di kota Nahum selain pendusta itu sangat banyak, di sana banyak kekerasan. Firman Tuhan berkata begini, pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati, terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Wow, ngeri ya teman-teman ya. Jadi mayat itu sampai banyak sekali teman-teman. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat ya. Jadi ngeri. Penduduk Niniwe ini orang jahat teman-teman ya. Mereka jahat sekali teman-teman. Makanya tidak salah kalau akhirnya Tuhan mengutus Nahum untuk menyampaikan berita bahwa Niniwe ini pasti akan dihukum ya. Oke, kita mau lihat sekarang pesan Tuhan apa yang harus kita kerjakan teman-teman ya. Oke. Allah itu mengasihi orang berdosa bila, gitu ya. Ini ada bilanya teman-teman ya. Yang pertama, ketika minta ampun sama Tuhan. Manusia itu kadang, teman-teman, ada yang namanya error. Sebutkan sama-sama, error Kak. Error, gitu ya. Kayak handphone, kadang-kadang error enggak? Error. Kalau error, handphonenya, kalau handphone zaman dulu ya, teman-teman, itu baterainya harus dicabut, dipasang lagi, dinyalain baru handphonenya nyala. Nah, kalau handphone zaman dulu, kalau handphone zaman sekarang kan kebanyakan baterainya sudah ditanam, jadi nggak bisa dicabut. Nah, kalau error apa yang harus dilakukan? Kadang-kala handphonenya harus dimatikan, ya. Kadang-kala harus diformat ulang, macam-macam ya. Jadi teman-teman, ketika kita error, ketika kita berdosa, yang harus kita lakukan langkah pertama adalah minta ampun sama Tuhan. Yuk kita buka Mazmur 32 ayat yang kelima. Kakak bisa minta tolong baca siapa ya? Fani deh. Fani bisa minta tolong kakak bacain ya. Mazmur 32 ayat 5 ya. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata,
Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, jadi teman-teman, langkah pertama, datang langsung sama Tuhan. Terus kalau sama Tuhan itu ngaku, kita ngomong, Tuhan, aku tadi ngomongnya kasar Tuhan sama pembantu. Aku tadi sama mama ngomongnya kasar Tuhan, ngaku aja. Loh Kak, Tuhan itu kan maha tahu toh Kak. Ini aku nggak ngaku loh, Tuhan kan tahu sih Kak. Gitu ya, teman-teman. Kakak ini kalau contoh kakak sama anaknya kakak deh. Ya, misalkan kakak tahu anaknya kakak ini lagi ngambil permen, ketika kakak bilang sama anaknya kakak, nggak boleh ya makan permen karena kamu batuk. Tiba-tiba kakak lihat dia buka kulkas ngambil permen. Nah, waktu malam anaknya kakak datang ke kakak. Dia bilang gini, Dedi, sorry ya, tadi aku ngambil permen, nggak nurut sama Dedi. Nah, di sana itu hatinya kakak akan merasa gimana? Terharu, teman-teman. Nah, Tuhan itu sama. Kita ini kalau bersalah, berdosa, datang aja deh ke Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Karena firman Tuhan tadi berkata apa? Mengakulah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni. Ya, kita punya Tuhan yang baik, teman-teman. Ya, Tuhan yang mengampuni. Langkah kedua. Yuk kita lihat. Apa langkah kedua? Nah, ini teman-teman. Tidak berbuat dosa lagi. Kakak minta tolong deh baca. Vincent apa Vincent ini panggilannya? Vincent ya, Vincent. Yuk minta tolong dibaca Yohanes 8 ayat yang ke-11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yes. Jadi kisah Yohanes 8 ini ada perempuan berdosa mau dilempari batu sama orang-orang. Akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, aku tidak menghukum kamu, jangan berbuat dosa lagi. Ya, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, langkah keduanya apa? Nggak boleh diulangi lagi. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Loh Kak, tapi aku pernah loh Kak, setelah itu aku berbuat dosa lagi. Ya udah datang lagi sama Tuhan, jangan diulangi lagi. Sampai kita nanti tidak bisa berbuat dosa lagi. Bisa nggak sih seperti itu? Bisa teman-teman. Karena di dalam hidup kalian dan kakak ini ada roh Tuhan, ada roh kudus. Itu yang memampukan kita nanti ya. Jadi sempurna, jadi serupa seperti Tuhan Yesus. Langkah ketiga. Yuk kita lihat langkah ketiga. Nah, ini terakhir teman-teman. Setelah kita minta ampun, tidak berbuat dosa lagi, ternyata bisa berbuat dosa lagi. Benar ya? Ternyata aku bisa loh Kak, berbuat dosa lagi. Nah, supaya kita tidak berbuat dosa lagi ada langkah ketiga. Hidup di dalam kebenaran, ya. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi bahasa sederhananya adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yuk dibaca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Kakak minta tolong yang baca sebentar. Atara boleh bantu baca? Yohanes pasal 8 ayat 32 ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, jadi teman-teman, apa gunanya firman Tuhan? Supaya kita ini merdeka. Merdeka itu artinya apa? Kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, yuk katakan sama-sama. Merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Ya, artinya merdeka itu adalah tidak bisa berbuat dosa lagi, teman-teman. Jadi firman Tuhan ini punya yang namanya manfaat. Manfaatnya ketika kita baca, kita lakukan terus setiap hari, teman-teman. Itu nanti kita bisa merdeka. Dulu yang suka misalkan ngomongnya kasar-kasar, kotor-kotor, nanti tiba-tiba firman Tuhan itu akan bicara sama kalian di dalam hati kalian. Misalkan contoh, ketika kakak habis ngomongnya kasar, tiba-tiba di dalam hati kakak itu ada yang mengingatkan, Arif, jangan ngomong kasar lagi yuk.
belajar untuk tidak marah dan ngomongnya yang baik. Nah, nanti ada yang berbicara di dalam hati. Jadi teman-teman, kalau kalian hari ini bingung, misalkan gini, Kak, aku kalau berdoa itu kok rasanya Tuhan diam ya, Kak? Tuhan nggak denger ya? Nah, supaya kalian dengar Tuhan mau ngomongnya apa, Alkitabnya dibaca. Ya, kalau kalian bingung, baca Alkitab nggak ngerti, kalian boleh tanya. Ya, di sini kan ada grup, ada kakak-kakak sekolah minggu, kalian boleh nanya. Ya, kakak sekolah minggu pasti bantu menjawab. Ya, di sini banyak ada Kak Dina, Kak Arif, Kak Vina, Kak Ferry, ada Kak Yunike, Kak Leni, tadi ya Kak Christine, boleh nanya teman-teman. Ya, kalau nggak ngerti itu nanya, ya boleh bertanya. Atau tanya sama orang tua kalian, boleh. Nah, supaya orang tua kalian gini, wih, anakku ya sekarang kalau malam baca Alkitab loh, hebat loh. Nah, nanti orang tuanya kalau yang malam nggak pernah baca Alkitab pasti akan malu. Masa anakku baca Alkitab, aku nggak baca Alkitab. Gitu ya. Kasih contoh ya orang tuanya supaya kalian ini bisa memenangkan orang tua kalian juga ya. Jadi kalau nggak ngerti, boleh nanya. Ya, jadi langkahnya ada 3, teman-teman. Yuk, sama-sama katakan. Langkah pertama. Tak ampun. Oke, langkah kedua. Tak ampun, tidak berbuat dosa lagi. Oke, langkah ketiga. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Luar biasa. Yuk, kita lanjutkan ya. Nggak lama kok, setelah itu kita selesai ya. Oke, kesimpulan. Ya, kesimpulan teman-teman ya. Dari firman Tuhan hari ini, teman-teman, tentang kisahnya Niniwe yang akhirnya, hari ini kota Niniwe sudah nggak ada, teman-teman ya. Memang beneran Tuhan murka dan Tuhan hukum penduduk kota Niniwe. Jadi Niniwe ya dimusnahkan sama Tuhan karena Niniwe itu ibu kotanya kerajaan Asyur. Kalian kalau dengar Asyur itu, kalian buka di Kisah Raja-Raja, pada waktu itu Hizkia menghadapi bangsa Asyur yang dipimpin oleh Sanherib. Itu memang bangsa yang jahat sekali teman-teman ya. Bangsa Asyur itu bangsa yang jahat. Nah, ibu kotanya Asyur itu Niniwe. Seperti hari ini misalkan nih, ibu kotanya Indonesia ada di mana? Jakarta. Ya, jadi Niniwe itu seperti kota Jakarta. Kotanya besar, tapi penduduknya jahat-jahat. Ya, teman-teman. Oleh karena itu kesimpulannya begini. Manusia itu bisa loh berbuat dosa, tapi ada tapinya ya. Segera datang kepada Tuhan. Nah, kakak kasih kurung. Kenapa kakak kasih kurung, teman-teman? Selama ada kesempatan. Kenapa kakak kasih kurung selama ada kesempatan? Di masa COVID ini, teman-teman, terkadang banyak orang yang tidak diberi kesempatan sama Tuhan. Tiba-tiba dia meninggal. Gitu ya. Nah, selama kita masih ada kesempatan, kita harus datang kepada Tuhan. Kemarin kakak dengerin firman Tuhan itu bagus, teman-teman ya. Jadi gini, kenapa Tuhan Yesus waktu disalib, dia itu ngomong gini sama bapaknya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, Tuhan Yesus ngomongnya begitu kan? Ternyata itu doanya orang-orang Israel kalau malam sebelum bubuk, teman-teman. Mereka kalau berdoa sebelum bubuk itu dia ngomongnya gini, orang Israel itu. Tuhan, ke dalam tanganmu kutitipkan nyawaku. Itu doanya orang Israel. Itu dikutip sama Tuhan Yesus pada waktu mati di kayu salib. Nah, pada waktu bangun pagi, mata terbuka pertama kali, orang Israel itu bilangnya begini, yes Tuhan, aku hidup. Ya, jadi pada waktu mereka bangun, mereka berkata, yes Tuhan, aku hidup. Artinya apa? Tuhan kasih kesempatan mereka untuk bertobat, untuk berbuat baik. Ya, seperti Tuhan Yesus ketika disalib, ya Tuhan, ke dalam tanganmu, kutitipkan nyawaku. Bahasa Indonesia itu salah, bukan kuserahkan. Tuhan menitipkan nyawanya kepada Bapaknya. Supaya apa? Setelah itu 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Ya, jadi orang murid-muridnya pasti tahu ketika Tuhan Yesus mengatakan kutitipkan nyawaku, dia pasti bangkit, teman-teman ya. Jadi selama masih ada kesempatan kita harus datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa. Minta ampun, dan yang terakhir ini dibaca sama-sama yuk, tulisan ungunya yuk. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, yuk sekali lagi yang keras. 1, Jangan 2, 3. berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi ya, teman-teman. Kakak juga berjuang, kalian juga berjuang sama-sama ya. Memang
kadang-kadang kita ini suka marah, kadang-kadang kita ini kadang-kadang mikirnya jahat gitu ya. Yuk kita minta ampun dan jangan berbuat dosa lagi ya. Yuk silakan dilanjut Kak Vina. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu yuk teman-teman. Kita berdoa dulu yuk untuk firman ya. Yuk kita pejamkan mata, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau sampai hari ini ada dosa yang masih kita tutupi dan kita nggak akui ya, Tuhan tahu kok ya. Tapi kalau kita ngaku, Tuhan akan terharu, Dia akan ampuni kita ya. Semua pasti kepingin ke surga kan? Nggak ada yang mau ke neraka kan? Kalau mau ke surga, yuk kita selalu minta ampun sama Tuhan ya. Yuk kita berdoa ya. Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan atas dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami hari ini setelah mendengar firman-Mu, kami belajar Tuhan. Untuk kami datang kepada Tuhan. Dan kami minta ampun Tuhan. Setelah itu tidak berbuat dosa lagi Tuhan. Tuhan Yesus beri kami kekuatan. Supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan bangga akan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami memberkati papa mama kami Tuhan. Kami berdoa buat mereka juga Tuhan. Ampuni dosa mereka juga Tuhan. Dan kami memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami diberkati setelah mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Tutup mata, yuk kita berdoa langsung, adik-adik sesuai urutan ya, nanti Kak Ferry tutup ya. Yuk silakan, yang nomor 1 tadi siapa? Yuk mulai. Ya, yuk kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan tolong berkati gubernur dan wakil kota. Tuhan tolong berkati mereka semua supaya kerjanya bisa lebih giat dan bisa fit Tuhan. Tuhan tolong berkati negara dan bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus kami tetap berdoa. Amin. Selanjutnya. Tuhan Yesus, Kau berkati keluarga kami, teman-teman kami, serta guru-guru kami, baik yang di sekolah minggu maupun guru sekolah. Tuhan Yesus, Kau berkati mereka semua. Tuhan Yesus, Kau cepat sembuhkan bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan Yesus, Kau jaga mereka supaya terlindung dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkatilah kakak-kakak sekolah minggu agar sehat selalu dan terhindar dari virus corona. Dan Tuhan berkatilah agar gereja cepat dibuka dan bisa segera gereja offline. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, hingga kami bisa berkumpul kembali. Sekarang kami ingin mendoakan untuk guru sekolah kami Tuhan, dan mungkin pekerja di sekolah, cleaning service, menjaga sekolah, dan yang lainnya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, agar mereka bisa mengajar kami, agar kami bisa pandai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, tolong berkati Jason dan Esnat yang ulang tahun. Tuhan tolong berkati mereka agar bisa menjadi lebih baik dan menuruti orang tua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih kami serahkan kepadamu ibadah ini yang telah Kau sertai dengan indah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kelas baru pada hari ini yang dibuka. Kami mau bertemu dengan adik-adik sekolah minggu yang pintar, yang aktif, yang mau mengenal kebenaran firman-Mu. Kami diserahkan ke tangan-Mu adik-adik ini, Tuhan Yesus, dalam segala hal. Dalam studinya, sertai mereka, Tuhan Yesus, buat mereka berbeda dengan anak dunia, buat mereka berprestasi dalam lingkungan akademis, supaya mereka pada akhirnya mencerminkan
anak-anak yang Kau berkati. Buat mereka menjadi anak-anak yang penurut di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan juga menjadi teladan yang baik di lingkungan di mana berada. Kami serahkan adik-adik ini ke tangan-Mu, sertai Bapak dalam keseharian mereka saat kami guru sekolah minggu tidak bisa memelihara, menjagai. Kami percaya Kau akan memakai adik-adik ini kelak di kemudian hari menjadi saksi yang hidup. Terima kasih, kami serahkan adik-adik ini kepada-Mu yang berulang tahun, Tuhan Yesus. Berikan panjang umur, damai sejahtera, kesehatan, yang mengalami sakit, Kau sembuhkan ya Bapak. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini senantiasa kepada-Mu. Saat telah selesai ibadah ini, kami akan berpisah satu sama lain, tapi Engkau akan tetap mempertemukan kami pada ibadah-ibadah kami berikutnya. Engkau akan menyertai adik-adik ini dengan cara yang luar biasa, diberi keaktifan terlebih saat ada lomba, Tuhan Yesus. Berikan mereka semangat ya Tuhan untuk menampilkan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah tapi kami percaya kami akan dipertemukan satu sama lain dalam ibadah-ibadah kudus-Mu dalam minggu-minggu berikutnya. Terima kasih atas kakak-kakak yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini, pakai mereka dalam kesehariannya juga. Kami percaya Tuhan Yesus, pelayanan ini akan mendatangkan buah-buah yang hasil, ya buah-buah yang baik dalam kehidupan kerohanian. Demikian Tuhan Yesus, kami berpisah satu ya sama yang lain, kami serahkan mereka dulu ke dalam tangan-Mu, tangan yang agung mulia, Yesus Kristus yang kami sembah selamanya. Haleluya, amin. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares.